Selamat pagi Pak Aryo dan teman-teman. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang reliabilitas. Kelompok kami terdiri dari Anastasia Paranta NIM 19E10186, Marsanda Selby 19E10191, Galatea NIM 19E10198, dan Elsia Angelita NIM 19E10236. Yang pertama adalah pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama. Selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk reliabilitas. Salah satu syarat agar hasil suatu tes dapat dipercaya adalah tes tersebut harus mempunyai reliabilitas yang memadai. Oleh karena itu, Ja'ali dan Puji tahun 2008 membedakan reliabilitas menjadi dua macam, yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan item. Nah, yang pertama ini ada reliabilitas konsistensi tanggapan. Reliabilitas ini itu selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut apakah sudah baik atau konsisten. Artinya, apabila tes yang telah dicobakan tersebut dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran sebelumnya atau tidak. Jika hasil pengukuran kedua ini menunjukkan ketidakkonsistenan, maka hasil pengukuran tersebut tidak menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah suatu tes atau instrumen tersebut sudah mantap atau konsisten, maka tes atau instrumen tersebut ini harus diuji kepada objek ukur yang sama secara berulang-ulang. Nah, ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden terhadap tes. Yang pertama itu ada teknik retest. Teknik retest ini adalah pengetesan 2 kali dengan menggunakan satu tes yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua ada teknik belah 2. Teknik belah 2 ini adalah pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan 2 kelompok item yang setara pada saat yang sama. Nah, yang terakhir ada bentuk ekivalen. Bentuk ekivalen ini adalah pengetesan atau pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan dua tes yang dibuat setara, kemudian diberikan kepada responden atau objek tes dalam waktu yang bersamaan. Nah, yang kedua ada reliabilitas konsistensi gabungan item. Jadi, reliabilitas ini itu terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Apabila terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil pengukuran melalui item yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Nah, jika terjadi hal demikian, maka kita tidak bisa menyalahkan objek ukur, melainkan alat ukur atau tes yang dipersalahkan, dengan mengatakan bahwa tes tersebut tidak reliabel atau memiliki reliabilitas yang rendah. Nah, rumus koefisien reliabilitas konsistensi gabungan item ini ada 3, yaitu yang pertama rumus Kuder-Richardson atau yang dikenal dengan nama KR20 dan KR21. Yang kedua ada rumus koefisien alfa. Yang ketiga ada rumus reliabilitas Hoyt yang menggunakan analisis varian. Jadi cara mencari reliabilitas yang akan kita bahas ini ada 7 macam rumus. Yang pertama rumus Sperman-Brown, terus ada rumus Flanagan, rumus Rulon, rumus Cronbench alpha, rumus KR20, KR21, dan rumus Hoyt. Yang pertama adalah rumus Sperman-Brown. Rumus ini digunakan dalam metode atau teknik belah 2. Cara ini hanya dapat dikenakan pada instrumen pengukuran dengan jumlah item genap.
Pengelompokan dilakukan pada item-item yang valid. Berikut adalah rumus Spearman-Brown beserta keterangannya. Selanjutnya adalah rumus Rulon. Rumus ini juga digunakan dalam teknik belah dua, namun estimasi reliabilitasnya tidak didasarkan pada perhitungan korelasi, melainkan pada varians perbedaan skor dan varians total. Selanjutnya adalah rumus Flanagan. Rumus ini digunakan dalam teknik belah dua, ganjil genap. Untuk mencari reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus Flanagan, kita juga harus melakukan analisis butir dahulu. Berikut adalah rumus dari Flanagan. Jadi, reliabilitas instrumen sama dengan 2 dikali 1 kurang varians belahan pertama kurang varians belahan kedua per varians skor total. Selanjutnya adalah rumus KR20. Apabila peneliti memiliki instrumen dengan jumlah butir pertanyaan ganjil, maka peneliti tidak bisa menggunakan teknik belah dua atau rumus yang digunakan dalam teknik belah dua seperti Rulon, Flanagan, dan Spearman-Brown. Maka dalam pengujian ini digunakan rumus KR20. Nah, yang selanjutnya adalah rumus KR21, yang dimana merupakan juga koefisien reliabilitas konsisten gabungan item. Rumus tersebut teman-teman bisa lihat bentuknya seperti apa. Keterangannya akan saya bacakan. Yang pertama, RI sama dengan reliabilitas instrumen. Sedangkan CAP sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. P sama dengan skor rata-rata. Yang selanjutnya adalah rumus Cronbach alpha. Keterangannya RI sama dengan reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal juga. Yang terakhir yaitu rumus HOYT. Teman-teman bisa lihat rumusnya sendiri. R11 sama dengan reliabilitas instrumen. Di sini VR-nya merupakan varians skor total dan VS sama dengan varians sisa. Terima kasih.